Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anakku kelas 3, pada kesempatan kali ini kita pembelajarannya masuk ke subtema 3, yakni tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Fokus pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ke teks bacaan, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima dari semenjak kita dilahirkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik, sekarang kita masuk ke dalam teks bacaan. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumahnya. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan anak. Kewajiban ayah tentunya melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Dan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman, mengerjakan tugas-tugas jika ada pekerjaan yang masih belum diselesaikan. Baik anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 134. Saya akan bacakan terlebih dahulu teks bacaan tersebut. Hari Minggu atau hari Ahad adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ayah juga yang melindungi keluarganya, ibu membantu untuk mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu diantaranya belajar, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga dapat membantu hal yang lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Satu lagi, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya akan membahas lebih dalam lagi tentang hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya Ustadz akan membahas tentang kedudukan dan peran anggota keluarga.
Keluarga adalah orang yang terikat oleh ikatan pernikahan. Keluarga juga bisa terbentuk oleh ikatan darah. Semua orang memiliki peran dalam anggota keluarganya. Peran adalah posisi yang kita miliki. Misalnya, di sekolah kita berperan sebagai murid. Di rumah kita berperan sebagai seorang anak. Setiap peran memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah menjalani kewajiban. Misalnya, apabila kita menjalani suatu kewajiban belajar, maka hak kita adalah untuk dapat beristirahat. Di bawah ini adalah kedudukan dan peran anggota keluarga. Kedudukan dan peran ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Seorang ayah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak, mengasuh dan membimbing anaknya, sehingga ayah juga mengetahui perkembangan anaknya dan lebih memahami anaknya. Dalam keluarga, seorang ayah memiliki hak untuk dihormati dan disayangi karena ayah sebagai kepala keluarga, maka perintahnya harus dipatuhi. Tetapi apabila salah satu anggota keluarga tidak sependapat dengan perintah ayah, kita bisa mengatakan kepada ayah dengan baik dan sopan tentunya. Sebagai kepala keluarga, ayah juga berhak membuat peraturan, tetapi sebaiknya peraturan yang dibuat bersama anggota keluarga yang lain. Jika peraturan telah ditetapkan, maka seluruh anggota keluarga harus mematuhi peraturan tersebut. Ayah juga berhak memberi izin dan memberikan hukuman. Misalnya, ayah tidak mengizinkan anaknya bermain jauh-jauh, maka anak tersebut harus mematuhi perintahnya. Jika anak tersebut melanggar peraturan yang dibuat bersama, maka anak tersebut mendapatkan hukuman. Biasanya hukuman yang diberikan ayah bersifat mendidik, karena ayah yang baik tidak akan menghukum anaknya tanpa alasan. Walaupun ayah adalah pemimpin, maka ayah tidak boleh berbuat semaunya. Apabila di dalam keluarga mendapatkan suatu masalah, maka harus dimusyawarahkan bersama keluarga terlebih dahulu. Dimusyawarahkan itu apa? Dibahas secara bersama-sama dengan anggota keluarga, baik dengan ibu ataupun dengan anak. Kedudukan dan peran ibu. Dalam anggota keluarga, kedudukan ibu adalah sebagai ibu rumah tangga. Tugas utama ibu adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Misalnya, ibu harus memasak, membersihkan rumah, dan lainnya. Ibu bertanggung jawab atas kerapian rumah dan kebersihan rumah. Di samping itu, anak juga membantu ibu untuk membersihkan rumah, karena ibu tidak akan sanggup mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Apabila semua pekerjaan rumah dilakukan oleh ibu, maka ibu akan kelelahan. Sebaiknya ayah dan anak juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga ibu. Ibu adalah wakil kepala keluarga. Ibu berkewajiban mendidik anak-anaknya dan mengurus keperluan sandang, pangan agar keluarga tetap sehat dan kebutuhannya tercukupi. Ibu juga mengatur dan membagi tugas kepada anak-anaknya. Setiap anak memiliki tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, membersihkan tempat tidur, menyapu halaman rumah, dan lainnya. Ada juga ibu yang bekerja untuk menambah penghasilan ayah. Namun, ada juga ibu yang bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Ibu yang bekerja memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Ibu sangat penting dalam rumah tangga, karena apabila tidak ada ibu, kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik tentunya. Hak ibu adalah dihormati, disayangi oleh anggota keluarga. Apabila ibu memberikan nasihat kepada anaknya, maka sebagai anak harus mendengarkan nasihat ibu. Jika seorang anak tidak sependapat dengan ibu, anak tersebut dapat mengatakan kepada ibunya dengan baik dan sopan, dan jangan sampai membantah atau menyakiti hati ibu. Ibu juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah, tetapi dengan berkembangnya zaman, selain ayah dan ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedudukan dan peran anak.
Anak mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarga. Bagi orang tua, anak adalah segala-galanya. Karena itu, orang tua rela bekerja keras demi anak-anaknya. Orang tua juga rela mengeluarkan banyak uang demi anak-anaknya. Sebagai anak, kita harus membalas kebaikan ayah dan ibu. Seorang anak wajib patuh pada kedua orang tua. Kalau orang tua membuat peraturan, sebaiknya anak yang baik haruslah kita mematuhi peraturan yang ada dan jangan sampai melanggarnya. Seorang anak yang wajib menghargai kedua orang tuanya. Seperti ayah dan ibu, anak juga mempunyai hak. Hak anak yaitu disayangi oleh orang tuanya. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi, kalau orang tuamu tidak memperhatikan kamu boleh, bukan protes ya, lebih tepatnya kamu bisa bertanya dan mengatakan pendapatmu pada orang tuamu dengan baik dan sopan. Anak juga mempunyai hak untuk dibimbing dan diberi nafkah dari orang tuanya. Sebagai orang tua harus memberitahu kepada anaknya yang mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua juga harus memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Namun kebutuhan itu harus sesuai dengan kemampuan orang tua. Sebagai anak tidak boleh meminta barang yang terlalu mahal bagi orang tuanya. Contoh hak anak yaitu bermain, tetapi sebaiknya pilihlah tempat bermain yang aman. Lakukanlah dengan permainan yang tidak membahayakan dan sebagai orang tua haruslah memberikan saran agar anaknya tidak salah pilih dalam berteman dan memilih permainan yang baik. Baik anak-anak, begitu penjelasan tentang peran serta anggota keluarga. Sekarang Ustadz akan putarkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Mari kita simak dengan baik. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap tanggung jawab dan peran harus disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarga. Ayo kita sebutkan bagaimana peran anggota keluarga berikut. Siapakah orang pada gambar? Orang pada gambar yaitu ayah. Ayah memiliki peran bekerja untuk keluarga. Siapakah orang pada gambar? Orang pada gambar yaitu ibu. Ibu memiliki peran mengurus keluarga. Siapakah mereka? Mereka adalah adik dan kakak. Mereka memiliki peran belajar dengan tekun. Mereka juga harus membantu pekerjaan orang tua. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Apakah kalian masih ingat apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Seorang ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, misalkan memasak, mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Anak-anak juga memiliki peran penting di dalam keluarga. Selain belajar, mereka sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua dapat mereka lakukan dengan menjaga kebersihan rumah. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Seluruh anggota keluarga akan mendapatkan hak jika mereka melakukan kewajiban dengan secara sungguh-sungguh. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Dengan sikap saling tolong-menolong dan kerjasama dapat meringankan pekerjaan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Di sini terlihat
keluarga pada gambar sedang bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Mereka saling tolong-menolong dalam melaksanakan tugas. Sikap yang mereka lakukan dapat menciptakan kerukunan antar anggota keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Dari sedikit yang Ustadz berikan, semoga dapat bermanfaat. Setelah ini kalian bisa mengerjakan link LKS yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, olahraga tentunya agar tetap terjaga tubuhnya dan tidak mudah terserang penyakit. Ustadz akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.